Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu channel Rizky Muhtatin. Saudara-saudara sekalian, semoga kalian diberi keadaan sehat dan diluaskan rezekinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita tentang bahwasanya terkait isu yang terkena pada mantan jenderal kita, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dan juga pejabat tinggi di Indonesia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan ini. Konon katanya Luhut Binsar Panjaitan ini terkena isu yang memiliki kekayaan bernilai fantastis di angka 274 triliun. Hal ini menimbulkan sorotan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengharuskan Menteri Keuangan kita, Purbaya, untuk melakukan audit terhadap Luhut Binsar Panjaitan ini. Konon katanya juga Luhut Binsar Panjaitan ini mendapat pembelaan dari kubu Jokowi, bahwasanya Jokowi juga membela Luhut Binsar Panjaitan ini untuk tidak mengusik Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga isu yang beredar, Luhut Binsar Panjaitan ini juga merugikan negara bersekitar 12 triliun yang menyebabkan juga banjir di Aceh, bencana alam di Aceh dan Sumatera. Yaitu ada perusahaan yang bernama PT Toba yang konon katanya merupakan perusahaan kepemilikan atau ada ambil ahli dari Luhut Binsar Panjaitan di situ. Hal itu dipertegas oleh jenderal kita Gatot Nurmantio. Namun hal itu dibantah oleh Luhut Binsar Panjaitan itu sendiri. Luhut Binsar Panjaitan ini sudah mulai terpojok karena tidak mendapat dukungan dari teman-teman jenderal angkatannya. Justru jenderal-jenderal kita seperti Andika Perkasa, Gatot Nurmantio, dan Jenderal Mulyono justru memberi dukungan terhadap Menteri Keuangan kita Purbaya untuk melakukan audit kepada Luhut Binsar Panjaitan. Namun di tengah konflik ini, hal itu semua adalah kehendak dari presiden kita. Tepuk tangan untuk presiden kita, yang karena presiden kita cukup tegas untuk memberantas kejanggalan terhadap kerugian negara ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video berikut ini. Akhirnya Jenderal Gatot Nurmantio dan Jenderal Mulyono berhasil membuat Jenderal Luhut Binsar Panjaitan ditarik masuk ke pengadilan. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan diisukan membuat negara mengalami kerugian sebanyak robot 12 triliun dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Jenderal Luhut pun tak berkutik karena harus melawan dua jenderal hebat yang ada di Indonesia. Merasa terpojok, Pak Luhut Panjaitan akhirnya mengambil jalur hukum setelah enggak dapat bantuan dari rekan-rekannya di pemerintah. Karena merasa terpojok dalam kasus audit, Menku Purbaya kompak bekerja sama dengan Jaksa Agung Burhanuddin untuk mengaudit harta kekayaan Luhut Panjaitan. Tak peduli siapa Anda, jika terbukti bersalah, kami akan melaksanakan tugas. Semenjak Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memberi mandat kepada Jenderal Gatot Nurmantio untuk membantu Menteri Keuangan Purbaya dalam isu audit Luhut Panjaitan, Luhut Panjaitan terlihat lemas saat mendengar Jenderal Gatot Nurmantio membantu mengamankan hasil audit kekayaan dirinya. Berita hari ini, istana memanas antara Purbaya dan Luhut. Pak Purbaya orang kompeten dan tidak bisa diajak kompromi. Luhut marah dengan Purbaya karena sentil uang dan antara yang dipakai main saham. Kalau Pak Presiden memperhentikan saya, maka saya akan langsung mundur, ujar Pak Purbaya. Coba komen, yang mundur Pak Purbaya atau Pak Luhut? Berita hari ini, kejanggalan dalam harta kekayaan Luhut Panjaitan yang ditaksir ratusan triliun. Dari pembelaan Pak Luhut sendiri, harta tersebut murni dari kerja kerasnya selama membantu sebagai menteri pada zaman Presiden Jokowi. Kecurigaan muncul, para warganet juga ikut berkomentar. Gaji sebagai menteri itu berapa? Kok bisa mengumpulkan harta sampai triliunan? Kubu dari mantan Presiden Joko Widodo turun langsung ketika mendengar Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut akan diaudit. Kubu Joko Widodo membela Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut Panjaitan dengan mengatakan, Bapak Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut banyak berjasa bagi bangsa ini dengan kerja kerasnya. Harusnya kalian gak usah pakai acara audit-audit segala. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo. Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan kepada siapapun untuk tidak mengganggu Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri. Jenderal Listio Sigit, Menteri Keuangan Purbaya, menyatakan bahwa ia akan tetap memproses hukum dan tidak akan mundur karena ia mendapat perlindungan dan dukungan dari para jenderal senior TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal Mulyono.
Luhut Panjaitan diwawancarai awak media bahwa PT Toba bukanlah perusahaan miliknya. Tetapi hal ini dibantah oleh Jenderal Gatot Nurmantio yang mempunyai bukti kuat bahwa keterlibatan Luhut Panjaitan di perusahaan PT Toba yang merugikan dan membuat bencana di Aceh dan Sumatera. Luhut Panjaitan itu sebagai pemilik. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan berita selanjutnya, diharapkan jangan lupa untuk saudara-saudara sekalian untuk membantu channel kami dengan mengklik tombol subscribe, mengacung lonceng, dan jangan lupa komen untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Baik, kita lanjutkan berita berikutnya terkait Luhut Binsar Panjaitan yang konon katanya terisu terkena audit oleh Kementerian Keuangan kita, yaitu Purbaya Sudisadewa. Langkah mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Keduanya resmi membentuk tim audit nasional subsidi BBM. Hasil awal audit bikin publik tercengang. Ternyata harga dasar Pertalite cuma Rp4.000 per liter. Lalu, kemana sebenarnya aliran dana subsidi selama ini? Langkah berani ini langsung mengguncang dunia politik dan ekonomi. Namun yang lebih mencurigakan, dua nama besar yang biasanya paling vokal, Luhut dan Bahlil, tiba-tiba dikabarkan menghilang dari sorotan publik. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ada yang disembunyikan di balik harga BBM kita selama ini? Apakah audit ini akan membuka tabir besar permainan subsidi? Satu hal pasti, langkah ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam tata kelola energi Indonesia. Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan? Enggak, saya 3 kali Menko, sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah, itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan salam. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Saya bilang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Masih beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu-satu saya kejar satu-satu. Itu akan meningkatkan tadi ratio dan pertumbuhan industri domestik. Luhut Panjaitan menyiapkan tim hukum sebelum diaudit oleh Menteri Keuangan Purba Yudisadewa dan Kejagung RI Burhanuddin. Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PT Toba yang dimilikinya sudah memiliki izin usaha tambang sejak 2003. Menteri Purbaya mengatakan, kita lihat nanti hasil audit nanti. Baik, itu dia pemirsa penonton setia channel Rizky Muhtadin terkait berita bahwasanya Luhut Binsar Panjaitan akan terkena audit oleh Menteri Keuangan kita Purbaya Sudisadewa karena memiliki total kekayaan yang fantastis di 270 triliun dan juga konon katanya ikut ahli dalam bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera yang didasari karena perusahaan PT Toba. Jadi ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Terima kasih.